Yakin menang? Yakin. Yakin menang? Yakin. Yang tidak yakin pula. Saya yakin kita menang dan kita ada pada keyakinan yang sama. Kota ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang kami hormati rekan-rekan dari Panwascam Kecamatan Cibal, diwakili oleh PKD tadi. Yang saya hormati juga utusan dari partai, Bapak Maxing Keros dan Ibu. Dan yang saya cintai juga saya banggakan, ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga besar Bea Lebah, Desa Nenu, Kecamatan Cibal ini. Terutama kepada Bapak Romanus atau populer akrab disapa Om Balang, namanya terkenal di mana-mana. Kita tepuk tangan dulu untuk tuan rumah Bea Lebah. Juga terima kasih kepada Endema ACKE yang menyempatkan diri hadir di tempat ini pada siang hari ini. Jadi mudah-mudahan ngancila barle suara dah kutunggu sangho. Beberapa hal yang hendak saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, saya datang di Bea Lebah bukan kali pertama pada hari ini, tetapi sudah ketiga kali. Itu artinya dengan yakin penuh sungguh saya punya keyakinan secara politik 2024 ini tepat di tanggal 14 saya menempatkan Bea Lebah, Desa Nenu ini kita meraih suara di atas 30 suara dan itu sangat besar. Suara itu akan menguatkan kemenangan kita pada tanggal 14 Februari 2024 ini, 6 hari lagi. Lalu berikutnya Endema CKN yang hadir pada hari ini. 6 hari lagi kita masuk ke final pemilu, di mana pada saat itu kita pada puncaknya mengevaluasi para delegasi kita, para utusan kita, para wakil kita yang sebelumnya telah kita utus pada 5 tahun lalu. Karena itu pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, kita pada standar yang sama, yaitu mengevaluasi. Apa evaluasinya? Terhadap orang-orang yang telah kita utus pada 5 tahun lalu. Jika mereka yang telah kita utus pada 5 tahun lalu, kemudian dalam menjalankan tugasnya, tidak memperhatikan kita, tidak melihat kita, tidak menjalankan tugasnya untuk menyerap aspirasi, kemudian memperjuangkan dan membalikkan hasil dari aspirasi itu kepada kita, maka goteraku emetema kerjaan atau coret. Setuju? Setuju. Emetema kerjaan atau coret. Coret. Lalu yang kedua, di sisi lain ada juga yang sudah 2 periode menuju 3 periode, bahkan ada 4 periode. Saya kebetulan lahir dari generasi muda. Saya berpikiran bahwa lembaga legislatif kita, khusus di Kabupaten Manggarai ini, perlu mengalami refreshing, perlu penyegaran, perlu terjadi regenerasi. Tuet atamanga terus. Mengapa? Karena kalau orang lama terus, maka dia beranggapan bahwa yang dia lakukan sudah tepat, sudah benar, dan terus-menerus seperti itu. Tema Panden periode pertama masih terpilih anggota Yahota benar. Tema Panden periode kedua masih terpilih anggota Yahota benar. Sehingga kita jangan jalan di tempat. Kita mengantar Manggarai ini menuju pada kemajuan. Dan orang-orang yang telah duduk lama ini kita harapkan untuk kita ganti. Sebenarnya dorongannya adalah bukan kita ganti, tapi naik kelas. Poli kelas 1 ke kelas 2. Dari kabupaten kalau sudah 2 periode ya naik. Kalau sudah 3 periode apalagi? Terhalang kita kanangkan. Iya. Itu yang saya mau sampaikan. Emetowe manga panden, tetapi dia merasa menang terus, tapi leleloli tema kerja, maka mogi. Dia sudah pada zona nyaman. Dan kalau menang lagi, yakin dan percaya, hanya itu yang dia lakukan. Hanya Mai Bagola yang dia lakukan. Hanya hadir Cer Sumpe yang dia lakukan. Dia tidak sama sekali menyerap aspirasi, memperjuangkan, apalagi sampai pada implementasi hasilnya untuk dibuktikan kepada masyarakat. Itu emang. Sehingga orang seperti ini menurut saya kita cut, kita ganti. Seperti itu. Lalu berikutnya, kami petarung baru.
Saya lihat juga di baliho di Cibal Barat, Riau Barat, banyak petarung baru. Ada petarung baru, tetapi yang mau coba lagi. Maju pertama Toebone, maju kita kole. Maju pertama Toebone, maju kedua Toebone, maju kole. Gak utaraku. Toedatnya itu bukan dia buruk, bukan dia tidak pintar, bukan dia tidak cerdas. Tetapi percayalah, Tuhan mengatakan kamu diutus bukan untuk menjadi wakil rakyat. Coba di Temorin. Yang pebisnis di bisnis, yang di kesehatan di kesehatan. Gitu tadi morin, makanya dia menang. Tuh edak diseso. Seperti itu. Sehingga emengo gak maju tesuan, tetelun, hote menang atau polin gak oleh. Comte tiata beru, kulit jengkeng napo. Kau coba? Setuju? Semangat ke setuju tadi? Setuju? Seperti itu. Seperti itu yang kita lakukan. Daripada maju pertama kalah, maju ketiga kalah kole, maju keempat kalah kita kole. Lebih baik kita satu dan fokus pada soliditas menuju kemenangan. Dan kemenangan itu ada pada siapa? Kita maksi. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Lalu berikutnya masuk pada diri seorang Largus Nala. Saya tidak perlu perkenalkan lagi nama saya. Kalau nama populer di Radio Manggarai, selamat malam para pendengar Radio Manggarai. Terima kasih sudah setia bersama kami di Radio Manggarai 88,00 FM. Media kita masa kini. Anda bersama saya, Arlan Nala. Tapi bukan nama itu yang sekarang. Saya yakin di Nenu, Cibal umumnya, Cibal Barat, nama Arlan Nala pasti dikenal di mana-mana. Ditahu namanya tapi tidak kenal orangnya, tidak lihat wajahnya. Lading tarak konel soga, stop sudah sebut saya sebagai seorang dengan nama Arlan Nala. Kita ganti dengan nama baru yang terus-menerus tadi disebut oleh Bapak Maxing Keros, yaitu Largus Nala. Saya ingat nama lagi? Cingasang bukan? Itu Largus Nala. Jadi catat itu. Mengapa? Karena di surat suara nanti tidak ada nama Arlan. Yang ada adalah Largus Nala. Bawa milih MC Siga, Leasum tak? Arlan Nala itu kan? MCP atau di Radio Manggarai. Nah, tentang diri saya menggeser sedikit dari ulasan pidato yang saya tulis tadi malam. Frank Jim tadi memulai dengan ada isu yang mengatakan terlalu muda, remekoe, masih bocil. Tapi kalau masih bocil itu 20 tahun ke bawah. Nah, tapi ukuran tua itu seperti apa? Jika dari segi umur, maka saat ini saya sudah 30 tahun. Kelahiran 24 Agustus 1993. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ndema SKE, ukuran seseorang menjadi pemimpin, terutama menjadi wakil rakyat, bukan dilihat dari umurnya. Kalau dilihat dari usia, kalau dilihat dari usia, maka mestinya orang yang umur 50 sampai 60 lancar berbicara, mampu menyerap aspirasi, mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat di parlemen, mampu bersuara, mampu berbicara. Kalau dilihat dari umur, tapi faktanya tidak semua orang yang berusia atau berumur tua mampu berbicara dengan baik, dengan berani, dengan lantang. Sebagai contoh, orang Manggarai boleh tua. Di aku eso nene tombol caleg tak asal sengaja ya po. Jangan mau pakai. Sebagai contoh saya ambil orang Manggarai, usia boleh tua, tapi tidak semua bisa tudang. Setuju? Setuju. Tidak semua bisa tudang. Iya. Jika kemampuan diukur dari umur, maka mestinya emeditet Manggarai yang usia sudah tua bisa jadi tongkat. Ya kan? Ya. Tapi faktanya tidak semua orang yang telah berusia tua bisa menjadi tongkat. Oke? Tapi di sisi lain ada juga orang yang usianya masih muda mampu menjadi tongkat. Mau tahu? Ini apa dicel boga? Hayang setar mesei sal. Sorry, hayang sini mesei sale. Manggarai Timur Abu. Usia masih relatif muda. Hai tongkal oktaba, jubir, juru bicara, kurang lebih lempar tembak laro jauh kalau dalam adat Manggarai. Maka dengan demikian, contoh ini, iya. Dengan demikian, atau saya tambah lagi satu contoh. Tidak serta-merta juga orang tua tidak mampu berbicara,
tidak mampu menjadi letang tembak laro jauh. Balik ke contoh dalam Manggarai tadi. Ada juga orang tua yang memang mampu, memang punya kemampuan yang bisa diandalkan. Contoh misalnya dapat kita. Saya tadi sebut Bapak Cel dari generasi muda, setengah milenial. Dari kalangan senior orang tua ada Bapak Romanus. Punya kemampuan mumpuni. Sehingga contoh ini mau menjelaskan kepada kita semua Dema CKN bahwa menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang letang tembak laro jauh, menjadi penyambung lidah rakyat, ketentuannya bukan dilihat dari usia, bukan dilihat dari umur. Setuju? Setuju. Bung Karno memimpin Indonesia atau memimpin pasukan untuk melawan penjajah mulai di usianya 20-an tahun. 20-an tahunnya dia menjadi pemimpin di garda terdepan organisasi untuk melawan pasukan penjajah. Jadi fix itu ya. Lalu dilihat dari apa? Untuk menjadi kepala desa, maka yang dilihat adalah babekinya. Koneman, tapi harus dia babekin. Dia panden. Dia kelolakan keluarga. Itu menjadi kepala desa. Sama persis menjadi seorang bupati. Mengapa? Karena tugas pokok dan fungsinya adalah eksekusi. Di dalam negara Indonesia kita mengenal trias politika, kekuasaan dibagi ke dalam 3 bagian kekuasaan: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu menjadi kepala desa. Boleh maram terang mumpung laju, tapi dia babekin nganceng menjadi kepala desa. Saya juga sebagai generasi muda mengatakan setuju begitu. Tapi catatan untuk menjadi penyalur aspirasi, penyambung lidah rakyat, itu cukuplah hemakau. Mengapa? Karena yang diandalkan di ruang badan anggaran, yang diandalkan di ruang paripurna adalah kemampuanmu untuk berbicara, kemampuanmu untuk mengkomunikasikan tentang kepentingan rakyat, tentang kepentingan dapil, tentang kepentingan kecamatan. Sehingga dengan demikian, emang kok melaju tapa? Sama nih tukeng ke bengo itaya nontol cungkule belu karung ko cengke karung ita mai suset nai dengan sing atau ayat jago debat kanang solea anggota bansu boto manganggo pre pimpinan sidang dia so ditet murid dia itu tahu pada kita sedang romang situ ga atau mesin ga bantang. Sehingga dengan demikian Dema CKN, apa yang saya mau sampaikan? Apakah Atato Nganceng Tombo bukan orang baik? Tidak. Apakah Atato Nganceng Tombo, Atato Nganceng Melaju itu orang yang tidak layak menjadi pemimpin? Tidak. Mereka juga layak. Layak, tetapi kita tempatkan pada posisinya, sesuai dengan posisinya. Kalau yang memang punya naluri eksekusi, maka dia di eksekutif. Pak Maksi contohnya malang melintang di bidang eksekusi. Apa itu? Di kepala dinas, mungkin kepala bidang awal atau kepala seksi awalnya, kepala bidang, kepala bagian, hingga kepala dinas. Jadi ukuran yang kita lihat dari Pak Maksi adalah tentang rekam jejaknya saat dia menjalankan tugas sebagai seorang eksekutor, memimpin organisasi perangkat daerah. Sehingga dengan demikian, maka saya katakan Pak Maksi sangat layak kita dukung menjadi Bupati Manggarai. Ini contoh. Lani ngomong oleh Pak Maksi garung pukulan DPR, anda baca Pak. Begitu. Jadi refleksi ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua, sehingga dalam menentukan pilihan kita timbang baik-baik. Timbang baik-baik. Saya merekam informasi dari berbagai desa, khusus pemilihan sebelumnya ini bukan di Manggarai tapi di Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Terlalu banyak penyesalan. Tuan dicentau ngumpuli caun lihat desa di kota erga, amoy cekisaga. Kaling kudut laos kat pilih damiho. So terang gitu, baiklah mikir kaling dengan saya memimpin atau. Dan pelajaran itu saya mau antar kepada kita semua untuk kemudian kita jadikan sebagai patokan, sebagai refleksi. Menjadi calon letang tembak laro jauh, penyalur aspirasi, bukan untuk ajang coba-coba.
Hal pertama yang harus dia bisa adalah dia punya kemampuan berbicara. Lain toet berbicara kaut oleh Bapak. Harus punya naluri dan pengetahuan tentang undang-undang. Toet sangge tombokan. Anggap tadi ya Bapak Klemes ya. Berarti yang gitu ya, besok ngancing jernau. Lancar kita menjauh sama penyiar radio, ngancing itu. Oh ya, kalau ini gitu. Tidak serta-merta seperti itu. Yang dia sampaikan adalah yang tentu saja berbasis undang-undang. Lalu, kalau kita mau utus yang orang tidak bisa berbicara, bagaimana dia memperjuangkan atau menyuarakan kepentingan kita? Begitu. Sehingga di 2024 ini saya mengajak kita semua, kita antarkan orang pada tempatnya sesuai dengan kemampuannya. Tentang saya, sial talwer oli serene uban. Emenggo oli sigalwer bodok engko teraku, saya tidak serta merta diterima jadi penyiar. Jadi penyiar itu evaluasinya, waduh, interview, diwawancara sebelum jadi layak jadi penyiar dapat kontrak itu, ukurannya adalah melaju sebenar oleh Bapak. Ini melaju setepotong kalau tuh ingat sing. Jujur kata pota Pak. Mereka udah toy. Ayo kedupa. Iya. Aku kudu di aku hibur kirimlah lagu. Sehingga yang kau disima mana nah. Tegi ko ya lagu di suratnya dari Ami orang kecok cengkeng cia di sana. Salam gelatang hiom balang dan aku keren tua susilika bakso amremi buat cengkir kul. Balela kulemai kan gitu kau tombo mati mai man lagu di surat edar judul nggak sekang genteng itu suan kule batarai tambang kule can sebab itu contoh. Nah kalau kita mau terapkan ini kepada situasi dan kondisi menjadi seorang anggota DPR, kira-kira itu yang mau menerima, mendengar, kemudian memperjuangkan apa yang diminta, apa yang diusulkan oleh masyarakat adalah mekiata pecing, ranga atau tanda. Dan bekiata pecing, ranga atau tanda itulah yang membuat saya tidak sekali saja datang di Beleba ini. Harus 2 kali, harus 3 kali, harus 4 kali. Kudu baik akulisi, kudu baik akulisi C. Sehingga di kemudian hari, jika kelak pada 14 Februari Largus Nala terpilih, Ngotaraku Beleba adalah bagian dari keluarga seorang Largus Nala. Memang jika mau berbicara tentang kinerja kerja-kerja politik menuju 14 Februari, diketeluk aku. Tapi kalau untuk MC sudah beberapa kali, tidak hanya di Beleba, di Kubu, di Sesa, di banyak tempat di Cibal ini. Begitu. Sehingga ini juga menjadi syarat mutlak untuk kita menentukan pilihan. Syarat mutlak harus bekiata pecing, ranga atau tanda. Kenapa saya sampaikan hal ini? Mangenggo tado maraku bu, tado menderaku, tado sekeraku. Pelan baik, mai dahawin anak. Lambat baik. Saya katakan bukan seperti itu. Bapak, mama boleh mengambil sikap seperti itu, tapi aku ngasang anak gak mau ikut turaro bangabite. Mengapa calon yang paling pe? Remeke kego hakim di kolea. Nah itu acara ini Largus Nala, batal ngone umalu so pemilu, bapak balang enggak. Kata di Largus kaku kita, untuk tapai surat panggilan oh. Itu yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi dalam menentukan pilihan kita timbang baik-baik. Jangan asal pilih. Karena keputusan kita pada tanggal 14 Februari 2024 akan menentukan nasib kecamatan kita, dapil kita, desa kita, kampung kita pada 5 tahun mendatang. Dalam diskusi beberapa waktu lalu, anggota di saya Bapak Romanus menang dia itu Polotara periode pertama Oki Gambi. Terus gak tema dukung lagi periode kedua kita mau ke periode pertama PT Mamai Koleciin. Ogok cara masang jagar kampung lupan was. Dari ikat Bapak Romanus, itu pernah pandai menang lihat. Nah seperti itu juga. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, maka perlu lakukan perbaikan. Ndema CKN, terlalu banyak hal-hal yang hendak saya sampaikan di hadapan kita semua. Tapi saya yakin dan percaya, berbagai
sebagai perjumpaan, baik yang hari ini berasal dari Belebang, yang mendengarkan suara dari rumah, dari dapur, atau dari pasar, atau kita yang ada di tempat ini, saya cukup sampaikan, kita evaluasi bersama-sama. Emel layak lepa beki kaku ngasang anak, emel layak lepa curup kaku ngasang anak, karena mantan penyiar nganseng jadi MC, nganseng kole demole kantor bupati, demole Kapolres. Saya mohon dukung saya untuk teruskan misi dan perjuangan ini. Emel layak, emel layak, enggak terikasi, mai bawa mana tempilin lah. Itu pertama. Kedua, tentang dalam ukuran menimbang memilih saya atau tidak. So teranggo laku luso, saya bawa dari tiap penjuru. Cara yang laut gololana ada perwakilan, hayang golo CN ada perwakilan. Karena dalam kampanye beberapa hari yang lalu, tema yang kami angkat adalah Bapak Romanus Panggapaan Galungau. Hayang sili ami tadi tebo yang goga bodok sudah cibat. Odang kita mengalami sili. Sehingga apa? Yang saya mau sampaikan adalah main lima indahku tegi dukungan ho. Neki beki mangarangat tamu sesili itu ternyata ngontrak juga. Tambang gue ITCB lebah oga sampai aku anak teting kereta being sompong kereta golf memenangkan pertarungan pada 14 Februari mendatang. Toy hanang gue ditik, jangankan 30, jangankan 30, 25 saja kita menang. Jangankan 25, 20 saja kita menang dari Galungau. Itu juga terlalu di atas. Jangankan 20 Bapak, 10 saja kita menang. Kita menang. Karena perjalanan kita sudah jauh, data kita telah kumpulkan. Dalam informasi, data yang kita himpun, kita akan dapat suara di kurang lebih 100 TPS. Dikali 10, 100 TPS kita kira-kira coba. Sehingga 5 suara atau 5 orang, 10 orang dari Belebah, 15 orang dari Belebah, jika mendukung Largus Nalang, maka saya pastikan kita menang. Tapi dengan catatan, SOT 15, SOT 20 so, kita genggam dengan satu kata yang kami ajak, yaitu jelas dibalik. Apa itu? 15, 20, 25 atau 30 seperti yang disampaikan tadi akan mengantar seorang Largus Nalang pada kemenangan. Dengan catatan kita harus kompak. Pilih Largus Nalang. Pilih Largus Nalang. Pilih Demokrat. Pilih Demokrat. Pilih nomor 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya pikir seperti itu. Lalu mai tada asik. Coba mau nih apa pandai? Coba kita tahu apa beda hawa gua atas kolor. Pertama, ini mah terjadi penyegaran di lembaga legislatif. Ada orang baru dengan suasana baru, dengan kemampuan baru, dengan pengetahuan baru, pergerakan perjuangan baru. Asa sengaja ya Barles itu tak jaga gue potong-potong aku melaju. Mau melaju tema perlu latih be. Tepuk tangan ke latang obrek lalu itu. Iya. Apa yang dilakukan ketika kemudian Tuhan berkenan kita menang dalam pertarungan ini? Minimal manga manjeng ditik. Gua tadi sebah pacem belok ba manga ada milega. Largus Nalang. Gua tadi sebah manga ada milega. Tadi sinang manga ada milega toan Largus Nalang. Coy panden. Sama deh yo kan apa? Baiklah aku gua cemenan dunot tegi lagu di surat edar putar lagu 5. Lani meta mana tuh? Ayo tadi sekaya tetap ngolok Kalimantan sini belok mau kirim lagu ngerlena naga. Ayo sone. Odang tegi lagu manggarai putar lagu bahasa Inggris. Luar aku tema salah, Pamereon penyaritku. Tema salah, lemelan gerembong penyaritku. Sehingga yang mendengar tentang keluhan kita, tentang aspirasi kita adalah orang-orang yang memahami kita, bukan orang-orang yang tidak kita kenal. Dan itu yang mau kita lakukan pada 14 Februari. Ganti screen mic. C. Vokali suara otak Bapak Maksi. Selain menjadi magnet untuk mendatangkan banyak suara, jadi ya sama minyak tolak angin. Kudu tolak ke kusangho.
Ngaji sama ya usah kowe. Lalu berikutnya itu tadi tentang ajakan saya untuk kemudian menentukan pilihan terhadap saya. Saya tambahkan sedikit. Emet 10 TC, ko 5, ko sua kali di TC, toy hanang koe di T. Emet 20 di TC, toy hanang koe di T. Manga cibal hoba pemain. Manga cibal barat sili, manga reo barat sale. Dan manga atas situ, aseka situ, endema situ, neteng-neteng tanah, neteng-neteng golo, menguatkan keyakinan saya, perjuangan ini berakhir dengan kemenangan. Kalau saya yakin kita menang, Itega yakin tidak kita menang? Yakin. Asa kita. Yakin. Kita harus mulai dengan diri kita, yakin kita menang. Dan saya percaya kita pasti menang. Kita pasti apa? Menang. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu berikutnya Endema CKN. Selain itu, saya juga mengajak kepada kita semua tentang situasi H-6 ini, besok H-5. Saya sangat bersyukur, saya berani membuat kampanye seperti ini di sini walaupun saya awalnya agak enggan, tapi engkau dari komandan Hoga, Pandelite, saya punya keberanian. Ayo tema maju nih di sini. Memaju ya CE, maka engkau terakuga sikap. Latang itu situ. Tapi engkau tadi ya 2029 nih. Aku lonton ya kan, derpeang di haud. Macon, bantang suka bapak. Seperti itu. Apa yang saya mau sampaikan? Demokrasi ini sering diibaratkan sebagai pesta rakyat. Nah, kalau berbicara tentang pesta, maka yang dilakukan adalah hal-hal baik, bukan hal-hal buruk. Apa hal-hal buruk? Percecokan, pertengkaran, perkelahian, gosip, hate speech, ujaran kebencian, black campaign, kampanye hitam, caci maki. Bukan seperti itu. Sehingga tak kirakun kan ngoo Mai titeno, tapi bukan dengan saya hatinya, maka jangan menanam kebencian terhadap saya. Mai titeno, temaga kunait, tiada yang dengan saya hatinya, neka benci ya itu. Begitu juga saya punya pendukung. Sesedikit-sedikitnya itu, sekowe kau tite, tema perlu benci atau bana. Mari kita gunakan analisis kita masing-masing untuk menentukan pilihan tanpa perlu kita merendahkan atau mencaci maki orang lain. Temarian itu. Boto muntung sebisa pahit siram apin kudu pesan. Karena Endema CKN saya ini kebetulan Bapak Maksi Agung Kedua LT Sanggen tahun gelar sarjana ilmu pemerintahan ini itu berangkat dari belajar selama 4 tahun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi onea visi polho ote mah ngajar guru pandea raha tahu apalagi gara-gara politik. Jadi pestanya sehari, tapi untuk nasib 5 tahun, bukan untuk saling memusuhi satu sama lain. Nomor kita tomboraku atau tegidakun, aku ite sangen tahu, one pengujung orasi yoga, aku tegi tompal memang dite, tegi nangalis tukang yang dite, dukung sama aku anak menuju pertarungan di 14 Februari mendatang. Jikapun tidak berkenan dengan suara mendukung Largus Nala, cukup dukung dengan doa. Tapi tidak juga dukung lengaji tambang kolele suara. Cekat cengkalin gat onengasang Largus Nala nomor urut 5, Partai Demokrat nomor urut 14. Pilih Largus Nala. Pilih Largus Nala. Pilih Demokrat. Pilih Demokrat. Pilih Maksin Karos. Omuing Pak Don Bapak. Tepuk tangan. Berikutnya saya pikir terkait dengan peragaan ini Om Jim yang bisa lakukan ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jika ada yang salah, yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih.